Cerita dimulai dengan menampilkan adegan penuh ketegangan saat Mu Han Yu bertarung melawan sekelompok orang asing hanya dengan tangan kosong. Beberapa pukulan kuat darinya dengan cepat menjatuhkan semua lawan. Saat suasana belum sempat reda, seorang gadis misterius bernama Xiamo muncul dengan tatapan dingin, berjalan angkuh dengan sepatu hak tinggi dan gaun merah mencolok, langsung menjadi pusat perhatian. Mu Han Yu segera menyadari bahwa ini bukan orang biasa. Tanpa memberinya waktu untuk bereaksi, gadis itu menggunakan sihir untuk mengendalikan tubuhnya, membuatnya melayang di udara dan merasakan sakit di seluruh tubuh. Ia memaksa Mu Han Yu menandatangani sebuah perjanjian dengannya di bawah saksi kalung penyihir, sebuah benda yang dapat mengikat kekuatan sihir. Sebagai gantinya, ia berjanji akan membebaskan Mu Han Yu dari hukuman dan memberinya kesempatan untuk mendapatkan segalanya. Kekuasaan, orang yang ingin ia temui, dan menyelesaikan urusan masa lalunya yang belum selesai. Mendengar tentang orang yang ingin ia temui, tatapan Mu Han Yu tiba-tiba berubah suram, seolah ada sesuatu yang membuatnya ragu. Ia berniat mengulurkan tangan untuk menyentuh gadis itu, namun kemudian menariknya kembali dan berkata dingin, "Kalung penyihir itu sebenarnya ada padaku. Kau tidak bisa menandatangani perjanjian saat ini." Penolakan itu membuat gadis tersebut sangat marah. Matanya yang berwarna biru menyala, dan dengan satu gerakan tangan, Mu Han Yu langsung menghilang dari tempat kejadian. Cerita kemudian mundur ke 1 hari sebelumnya di kota Jiang, sebuah kota metropolitan di planet tempat manusia hidup pada tahun 2024. Ketika satu kelopak mawar istimewa gugur, kehidupan sang penyihir mulai menipis. Jika tidak segera menemukan kalung penyihir, ia akan lenyap selamanya. Setelah mengetahui keberadaan kalung tersebut, ia mencari Mu Han Yu untuk bernegosiasi. Namun, Mu Han Yu menolak uang dan menyarankan agar ia menggunakan sesuatu yang lebih berharga untuk ditukar. Saat ditanya apa yang ia inginkan, kekuasaan, status, atau uang, Mu Han Yu justru mempertanyakan tentang kalung penyihir, harta karun yang diyakini sebagai alat bagi penyihir untuk membuat perjanjian dengan manusia, memungkinkan mereka mendapatkan keinginan apapun asalkan mau membayar harga yang setimpal. Ia curiga gadis itu adalah penyihir, namun alih-alih menjawab, gadis itu memberikan kartu bank dan menyuruhnya memeriksa saldo di dalamnya. Mu Han Yu langsung melempar kartu itu, menolak uang dan hanya meminta tahu identitas aslinya. Ketika gadis itu mensyaratkan agar ia mengungkap identitas jika ingin mendapatkan kalung, Mu Han Yu membalas dengan syarat sebaliknya. Jika gadis itu memberitahu kebenaran, barulah ia akan menyerahkan kalung itu. Ketegangan meningkat. Dalam kemarahan, gadis itu menggunakan sihir untuk mengambil kotak tempat Mu Han Yu menyembunyikan kalung. Namun saat dibuka, kotak itu kosong. Ia marah karena merasa ditipu, sementara wajah Mu Han Yu juga terkejut karena menyadari gadis itu benar-benar penyihir. Saat itu, sekelompok orang berpakaian hitam muncul. Dengan nada sombong, mereka mengungkapkan kegembiraan karena menemukan penyihir sungguhan. Mereka menganggap menangkap gadis itu sebagai kesempatan mengubah nasib. Gadis itu terkejut, mengira Mu Han Yu yang membawa mereka, tapi Mu Han Yu menyangkal mengenal mereka. Namun, setelah kejadian barusan, gadis itu tak punya alasan untuk mempercayai Mu Han Yu. Sendirian menghadapi kelompok itu, ia segera bertindak. Hanya dengan beberapa sihir, satu persatu mereka tumbang. Pria berkacamata bahkan dilempar ke udara, lalu dijatuhkan ke tanah, membuat teman-temannya panik. Menyadari situasi tidak menguntungkan, mereka mengeluarkan senjata api dan menyerang. Saat menghindar, gadis itu terpeleset. Mu Han Yu segera berlari menolongnya. Dan pada saat itulah kalung penyihir asli yang dikenakan Mu Han Yu terlihat. Untuk menghindari masalah dari pengejaran, gadis itu membuka pintu ruang dan menarik Mu Han Yu kabur. Keduanya muncul di tempat yang sama sekali berbeda, membuat Mu Han Yu terkejut. Gadis itu membuktikan dirinya penyihir sejati. Hanya dengan satu pintu, ia bisa pergi kemana saja. Saat tiba di pantai yang tenang, ia bertanya apakah Mu Han Yu sudah percaya bahwa ia penyihir dan mau menjual kalung itu, tapi Mu Han Yu dengan santai menjawab bahwa ia belum memikirkan harga yang cocok.
jadi tidak akan menjualnya. Jawaban licik itu membuat gadis itu sangat marah, bahkan ingin membunuhnya saat itu juga. Tak disangka, saat menyerang, kekuatan sihir yang ia lepaskan justru memantul kembali, membuatnya pingsan di tempat. Saat sadar di ranjang Muhan Yu, ia masih belum mengerti apa yang terjadi. Marah, ia turun dari ranjang, menggunakan kekuatan untuk mengendalikan pisau dan menusuk punggung Muhan Yu. Namun sebelum pisau menyentuh tubuhnya, energi dari kalung langsung menghancurkannya. Gadis yang bernama Xiamo Inyo segera menyadari kalung itu melindungi Muhan Yu. Menyadari tidak bisa merebut kalung dengan kekuatan langsung, ia mengubah rencana, menggunakan kecantikan dan pesona untuk menggoda Muhan Yu. Namun, Muhan Yu tidak mudah terjebak. Ia malah bertanya dingin. Saat hendak membunuhnya kemarin, kenapa tidak bersikap seperti ini? Xiamo segera berpura-pura lemah berkata, "Kau adalah penyelamatku, jadi aku hanya ingin membalas budi." Namun, matanya tetap tertuju pada kalung di leher Muhan Yu. Menyadari maksudnya, Muhan Yu segera mengusirnya dari rumah, tidak memberinya kesempatan mendekat lagi. Sementara itu, bos dari geng preman kemarin sedang menunggu hasil dari anak buahnya. Namun, saat mendengar mereka gagal menangkap penyihir, ia marah besar, mengayunkan tongkat baseball dan mengancam akan menghancurkan kepala mereka jika gagal lagi. Sementara Muhan Yu kembali ke rumah lama tempat orang tuanya pernah tinggal. Pemandangan lama membangkitkan kenangan menyakitkan. Orang tuanya pernah mengorbankan nyawa demi keselamatan anaknya dan berharap ia mendapatkan kekuatan penyihir agar tidak disakiti siapapun. Kini, setelah memegang kalung dan menemukan penyihir sejati, Muhan Yu bersumpah akan melakukan apapun untuk menghidupkan kembali orang tuanya. Di tempat lain, di Gang 66 yang terkenal sebagai tempat persembunyian penyihir, Xiamo sedang mencari Handi. Sementara itu, di barbar sekitar, rumor tentang keberadaan penyihir semakin santer. Konon, hanya dengan membayar harga yang setimpal, seseorang bisa mendapatkan satu permintaan. Ada yang bahkan mengaku nenek buyutnya pernah berhasil membuat perjanjian. Ternyata Handi juga sedang duduk di sebuah bar, diam-diam minum koktail dan mendengarkan obrolan. Seseorang berkata, jika penyihir benar-benar ada pasti sangat cantik, dan daripada hanya berdoa, lebih baik menikahinya. Handi tersenyum mendengar dua pria itu membicarakan penyihir. Ia balik bertanya, "Jadi kalian ingin senang dengan cara apa?" Kedua pria itu mengira serius dan tertawa puas. Tak disangka, hanya dengan satu gerakan tangan Handi, kekuatan sihir membuat keduanya berhalusinasi dan saling menampar. Kesenangan itu tak berlangsung lama, Xiamo muncul, menggunakan sihir untuk menghapus ingatan mereka, lalu menarik Handi pergi. "Dulu kau melempar orang ke gunung, membuat segalanya kacau. Kenapa tidak belajar dari pengalaman?" Handi berjanji tidak akan mengulanginya. Saat tahu Xiamo sudah menemukan kalung, Handi senang. Karena itu berarti kakaknya akan diakui sebagai kepala suku dan terhindar dari kematian. Namun kebahagiaan itu segera sirna saat Xiamo mengatakan bahwa kalung itu kini melindungi seorang pria dan ia tidak bisa merebutnya. Khawatir karena Xiamo hanya bisa hidup 3 bulan lagi jika tidak mendapatkan kalung, Handi segera mengambil tugas menyelidiki pria itu. Tak lama, ia membawa informasi detail. Pria itu bernama Muhan Yu, 26 tahun, profesor astronomi termuda di Universitas Jiangbei, mendirikan perusahaan teknologi sendiri dari paten dan investasi besar, kini menjadi tokoh paling bersinar di dunia teknologi. Orang tuanya sudah meninggal, belum pernah pacaran. Mendengar itu, Xiamo langsung memikirkan rencana baru, mendekati dengan kecantikan. Ia menyiapkan pesta ulang tahun, berdandan menawan, lalu berkata pada Muhan Yu bahwa hari ini ulang tahunnya dan berharap ia datang merayakan. Namun, Muhan Yu langsung menyadari ia mengenakan kemeja miliknya. Xiamo berpura-pura sedih. "Kemarin bukan diriku yang sebenarnya, hari ini baru yang asli." Muhan Yu malah mengejek. "Penampilanmu dengan baju pria itulah dirimu yang sesungguhnya." Meski begitu, Xiamo tetap menariknya duduk di meja, menuangkan minuman. Melihat Xiamo menenggak habis gelas pertama, barulah Muhan Yu mau mencicipi. Xiamo memanfaatkan kesempatan untuk mengutarakan keinginannya.
Ia ingin hadiah ulang tahun istimewa, yaitu kalung itu. Setelah meniup lilin, asap dari lilin misterius langsung membuat Muhan Yu pusing. Ia samar-samar menyadari ada yang tidak beres, namun pikirannya dikendalikan. Tangannya gemetar hendak melepas kalung dan memberikannya pada Xiamo. Mengira rencananya berhasil, Xiamo senang sekaligus tegang menunggu kalung jatuh ke tangannya. Namun, tiba-tiba Muhan Yu terkulai di meja, pingsan. Setelah Muhan Yu pingsan, Xiamo segera menyeretnya ke bak air dingin agar ia sadar kembali. Ia kesal karena bahkan dalam mimpi pun Muhan Yu tetap keras kepala tidak mau menyerahkan kalung. Begitu sadar, Muhan Yu menarik tangan Xiamo, menekannya ke dinding dan bertanya langsung, "Kau mendekatiku susah payah hanya demi kalung itu." Tanpa menutupi, Xiamo mengakui, "Kalung itu memang milikku, tapi jika sekarang sudah menjadi milikmu, aku tidak akan memaksanya." Sikap keras kepala itu membuat Muhan Yu membalas, "Kalung ini peninggalan orang tuaku, jangan harap bisa kau ambil." Mendengar itu, Xiamo tak tahan, mengangkat tangan hendak mencekik, tapi Muhan Yu hanya tersenyum sinis. "Kalau benar ingin membunuhku, kau tak perlu repot-repot menggoda seperti ini." Xiamo marah, "Kalau tak bisa membunuhmu, aku akan menyiksamu seumur hidup. Kalau tak kembalikan kalung, aku akan terus mengikutimu." Sikap menantang itu tak membuat Muhan Yu gentar. Ia hanya berkata dingin, "Silakan coba saja." Keesokan paginya, saat sedang diwawancara media, Muhan Yu tiba-tiba kehilangan konsentrasi saat melihat Xiamo muncul di ruang konferensi. Ia bahkan berdiri dan menyatakan pada wartawan, "Aku adalah pacarnya. Cinta kami meledak seperti ledakan besar di alam semesta." Pernyataan itu membuat seluruh ruangan gempar. Media heboh dengan berita mengejutkan. Tak berhenti di situ, Xiamo juga mengikuti Muhan Yu ke kantor, membawakan sarapan untuk semua karyawan, membuat semua orang bergosip. Di tempat parkir, sekelompok preman dari geng misterius kembali muncul, mengancam Muhan Yu untuk menyerahkan kalung jika ingin mendapatkan penyihir. Meski diserang tiba-tiba dan kalah jumlah, Muhan Yu tetap melawan dan menjatuhkan mereka. Yang membuatnya lebih marah, Xiamo hanya berdiri menonton tanpa membantu. Saat ia menatap marah, Xiamo santai berkata, "Kalau kau tak mau menyerahkan kalung padaku, lebih baik biarkan mereka merebutnya. Nanti aku tinggal merebut dari mereka. Bukankah lebih mudah?" Terlalu marah, Muhan Yu terus memukul para preman hingga pemimpinnya lari ketakutan. Saat pulang, Xiamo dengan baik hati memijat bahunya, tapi Muhan Yu curiga ia punya maksud lain dan segera menjauh. Saat itu kalung tiba-tiba bersinar. Xiamo langsung merasakan energi khusus. Ia terdiam. Jutu dalam bahaya, pikirnya. Tak disangka, kalung itu mulai aktif. Sementara itu, Handi dan kekasihnya, pemimpin geng pemburu penyihir, melanjutkan aksi kejam mereka. Handi berhadapan dengan Jutu, yang mengetahui pengkhianatan Handi terhadap suku penyihir. Jutu menuntut alasan pengkhianatan dan mengingatkan luka yang pernah ia alami. Handi marah dan merasa dikhianati, menjawab bahwa selain kakaknya, tak ada yang menganggapnya bagian dari suku. Jutu mengejek, menyebut Handi sebagai monster setengah manusia setengah iblis, memicu kemarahan Handi. Dalam kemarahan, Handi menusuk perut Jutu. Sebelum meninggal, Jutu memperingatkan Handi bahwa saat Xiamo mengetahui kebenaran, pengkhianat akan menerima balasannya. Meski menghadapi kematian Jutu, Handi tetap tenang memeluk kekasihnya dengan bahagia tanpa rasa takut, bertanya-tanya siapa lagi yang akan mati selanjutnya. Xiamo dan Muhan Yu pergi ke tempat pintu menuju Jutu. Namun saat melihat jenazah Jutu, Xiamo tak kuasa menahan kesedihan, terus meminta maaf dan menyalahkan diri sendiri. Jika saja ia bisa mengambil kembali kalung penyihir lebih cepat, mungkin Jutu masih hidup. Muhan Yu menggenggam kalung erat-erat, merasa banyak pertanyaan muncul di benaknya. Di hadapan kematian Jutu, Xiamo melihat sapu tangan berlumuran darah dan berteriak putus asa. Ia menggenggam tangan Muhan Yu agar kalung aktif, berharap bisa menggunakan kekuatannya untuk membawa jenazah Jutu kembali ke suku. Meski terus menyalahkan diri karena tak mampu melindungi anggota suku, Xiamo merasa tak pantas menjadi kepala suku. Muhan Yu menenangkannya, berkata bahwa ini bukan salahnya. Setelah menyaksikan kematian Jutu, Xiamo menjadi pendiam dan murung.
Muhan Yu hanya bisa diam mengikuti hingga akhirnya tak tahan dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Xiamo membawanya ke gang 66, bekas wilayah sukunya. Di sana Handi muncul, terkejut melihat Muhan Yu bersama Xiamo. Ia buru-buru bertanya alasannya, dan saat mendengar Xiamo dingin mengabarkan Jutu telah meninggal, Handi pura-pura terkejut dan sedih, bertanya apakah Jutu meninggalkan pesan sebelum meninggal. Setelah tahu Jutu sudah meninggal saat Xiamo tiba, Handi lega dan setuju membantu Xiamo menyelidiki kebenaran. Namun tatapannya penuh niat jahat saat melihat kalung di leher Muhan Yu. Xiamo menjelaskan pada Muhan Yu bahwa kalung penyihir adalah simbol kepala suku, digunakan untuk membuat perjanjian dengan manusia. Setelah penyihir datang ke dunia ini, suku mereka melemah, banyak yang sakit, dan untuk menyembuhkan, mereka harus membuat perjanjian dengan manusia yang sedang putus asa. Mereka akan mengabulkan satu permintaan, lalu mengambil sesuatu sebagai imbalan. Agar perjanjian sah, ada 2 syarat. Pertama, harus dilakukan oleh kepala suku. Kedua, harus disaksikan oleh kalung. Muhan Yu terkejut. Permintaan apapun bisa dikabulkan. Xiamo membenarkan, lalu menambahkan bahwa ia harus mendapatkan kembali kalung itu demi melindungi sukunya. Muhan Yu mengerti, tapi saat Xiamo meminta kalung itu dikembalikan, Muhan Yu berkata ia tak bisa melepas kalung itu dari lehernya. Awalnya Xiamo tak percaya, karena kalung ada di lehernya, seharusnya bisa dilepas jika ia mau. Saat Muhan Yu mencoba melepas dan menyerahkannya pada Xiamo, Xiamo sangat gembira memegang simbol suku itu. Namun, beberapa detik kemudian, ia menyadari kalung itu masih ada di leher Muhan Yu, sementara tangannya kosong. Ia marah, tak mengerti apa yang terjadi. Sementara Muhan Yu menyarankan agar ia tenang dan berpikir. Tatapan Xiamo tertuju pada foto lama. Ia teringat pada Bibi Ru, kakak kepala suku, satu-satunya yang bisa membantu mereka saat ini. Ia memutuskan membawa Muhan Yu ke pantai tempat Bibi Ru dulu sangat suka. 70 tahun lalu, Bibi pernah membawa seluruh kelompok ke sana. Mungkin masih ada yang tahu keberadaannya. Dalam perjalanan ke pantai, Muhan Yu tiba-tiba berbagi bahwa tempat itu sangat berarti baginya. Saat kecil, ibunya sering mengajaknya ke pantai untuk memungut kerang dan merangkainya menjadi kalung. Hadiah yang selalu ia anggap terindah di dunia. Xiamo juga terharu, berkata bahwa setiap kali ia sedih, pantai adalah tempat ia mencari ketenangan. Tiba-tiba hujan turun, mereka berteduh di warung kecil pinggir pantai. Tatapan pemilik warung pada Xiamo tampak aneh, seolah menyimpan sesuatu. Saat Xiamo mengeringkan rambut, pemilik warung diam-diam mengamati. Muhan Yu menawarkan mengeringkan rambutnya dengan hair dryer, dan Xiamo tak ragu membiarkan Muhan Yu merawatnya. Angin hangat dari hair dryer menyapu rambut basah, membuat suasana di antara mereka menjadi akrab, seperti pasangan kekasih dalam momen intim. Karena malu, Muhan Yu cepat-cepat menyerahkan hair dryer pada Xiamo dan menghindar. Melihat Xiamo tertarik pada kalung kerang yang tergantung, Muhan Yu membelikannya. Kalau aku belum bisa mengembalikan kalung penyihir, izinkan aku menggantinya dengan kalung kerang ini dulu, ya. Xiamo mengangguk, bahkan meminta Muhan Yu memakaikannya. Namun, momen kedekatan itu membuat Muhan Yu gugup dan mencari alasan keluar membeli makanan. Di luar, ia berjalan sambil menyalahkan diri sendiri. Tahu Xiamo penuh tipu daya tapi tetap terpesona oleh tatapan jernihnya. Saat itu, ia bertemu bos geng yang menawarkan membeli alat penangkal sihir buatannya dengan harga tinggi. Tapi Muhan Yu menolak dan menegaskan tak berniat memproduksi massal. Sementara itu, di warung, pemilik memanggil Xiamo, membuatnya terkejut. Ia adalah Bibi Ru, kakak kepala suku yang hilang bertahun-tahun. Wajahnya sudah berubah sehingga Xiamo tak mengenalinya. Bibi Ru bertanya apakah Xiamo datang untuk kalung itu, lalu mengungkapkan fakta mengejutkan. Satu-satunya cara mengambil kembali kalung itu adalah orang yang memakainya harus mati. Xiamo terkejut dan bertanya apakah ada cara lain, tapi Bibi hanya diam. Ia menyarankan Xiamo memanfaatkan kesempatan sambil berpikir, setelah bertahun-tahun kalian masih bertemu lagi. Kali ini Xiamo, kau harus membuat pilihan yang tepat. Saat itu juga Muhan Yu ditangkap geng itu.
disiksa dan dipaksa mempertimbangkan tawaran tadi, tapi ia tetap teguh, bahkan melawan sampai akhir. Xiamo kebetulan lewat dan melihat Mu Han Yu dipukuli. Ia teringat kata-kata Bibiru bahwa satu-satunya cara mengambil kalung adalah membiarkan Mu Han Yu mati. Berdiri di antara hidup dan mati, Xiamo diam, berjuang antara logika dan perasaan, hingga seseorang menusuk dada Mu Han Yu, membuatnya jatuh dan darah menggenang. Geng itu siap menghabisinya. Namun hati Xiamo tak tega, ia menggunakan sihir untuk menyelamatkan Mu Han Yu dari maut. Xiamo membawa Mu Han Yu pulang setelah menyelamatkannya. Meski hatinya tak tenang, ia tetap merawat Mu Han Yu, membersihkan tubuhnya saat ia tak sadarkan diri. Saat tangannya menyentuh perut Mu Han Yu yang berotot, ia berpikir ini tidak terlalu merepotkan, bahkan tersenyum licik. Namun, ia segera sadar dan tak mengerti apa yang ia pikirkan. Tiba-tiba Mu Han Yu sadar dan bertanya kenapa Xiamo menyelamatkannya. Xiamo hanya menjawab dingin, "Kau pernah menyelamatkanku sekali, anggap saja satu nyawa dibalas satu nyawa." Setelah itu ia mengusulkan agar Mu Han Yu bekerja sama dengannya, karena ia sangat membutuhkan bantuan Mu Han Yu. Sementara itu Handi juga gelisah, bertanya pada Xiamo apakah sudah menemukan cara mengambil kalung. Saat Xiamo menggeleng, Handi mengusulkan cara kedua, membunuh Mu Han Yu. Jika tak bisa melakukannya sendiri, sewa orang lain. Asal Mu Han Yu mati, kalung akan kembali pada mereka. Namun, Xiamo menolak. Ia mengakui membunuh Mu Han Yu memang perlu, tapi belum saatnya. Selama Mu Han Yu masih hidup, ia masih bisa membuat perjanjian, sesuatu yang lebih ia butuhkan saat ini. Tak disangka, dalang di balik semua kejadian tiba-tiba muncul di kantor Mu Han Yu. Ia mengajak Mu Han Yu bergabung, berjanji akan mengungkap semua kebenaran dan memberikan apapun yang Mu Han Yu inginkan. Namun, Mu Han Yu langsung menolak, menegaskan mereka tidak sejalan. Sebelum pergi, orang itu tetap tersenyum licik, meninggalkan kartu nama dan berkata akan menunggu sampai Mu Han Yu berubah pikiran. Melihat situasi makin rumit, Mu Han Yu sadar ia harus segera menyelesaikan tujuannya, menghidupkan kembali orang tuanya. Ia pergi ke gang 66 untuk menanyakan pada Handi apakah Xiamo ada di sana. Meski tahu Xiamo ada di kamar, Handi dengan dingin menjawab tidak. Saat Mu Han Yu bertanya apakah ia tidak suka padanya, Handi langsung menjawab bahwa ia sangat membenci Mu Han Yu dan memperingatkan agar menjauh dari kakaknya. Sebenarnya, Xiamo tak mau bertemu Mu Han Yu karena masih bimbang. Tapi keesokan harinya, ia tiba-tiba muncul di depan rumah Mu Han Yu. Mu Han Yu yang kesal memaksa Xiamo menggiling kopi dan membuatkan untuknya, baru ia mau bekerja sama. Xiamo terpaksa menahan diri melayani Mu Han Yu, lalu Mu Han Yu setuju membantu, tapi dengan syarat. Ketika dia meminta penjelasan langsung karena takut nantinya akan diminta hal yang berlebihan, Mu Han Yu berjanji bahwa perjanjian selalu membutuhkan keadilan. Dia tidak akan mengajukan syarat yang tidak masuk akal. Namun, dia juga menekankan bahwa jika Xiamo tidak setuju dengan syarat-syaratnya, dia tidak akan membantu. Ketika dia bertanya mengapa harus percaya, Mu Han Yu hanya berkata bahwa di antara mereka hanya ada kepentingan, dan selama keduanya masih saling membutuhkan, dia tidak akan mengkhianati. Selain itu, Mu Han Yu juga sedang membutuhkan dia. Akhirnya, Xiamo setuju untuk bekerja sama, tapi dia juga mengajukan syarat sendiri. Mu Han Yu harus selalu siap hadir saat dipanggil, benar-benar mematuhi semua instruksi, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh pulang lebih awal, dan yang paling penting, tidak boleh timbul perasaan cinta antara mereka. Mu Han Yu mengira dia bercanda, tapi Xiamo hanya menjawab dingin. Api dekat jerami, lama-lama juga terbakar. Jadi sebaiknya buat perjanjian dulu. Sebuah perjanjian pun dibuat, tidak hanya untuk bekerja sama, tapi juga untuk melindungi hati masing-masing. Xiamo mulai menjalani misi perjanjian. Mu Han Yu menyerahkan padanya setumpuk berkas tebal berisi permintaan dari para penyihir selama 5 tahun terakhir. Setelah membaca sekilas, mereka berdua berangkat menjalankan tugas pertama. Targetnya adalah seorang pasien kanker bernama Lao Chu. Karena tidak ingin melibatkan pacarnya yang bernama Adao, dia memutuskan hubungan dan tidak ingin bertemu lagi. Xiamo, mewakili sistem perjanjian, datang menemui gadis itu dan berkata dingin,
Aku bisa membantumu mewujudkan keinginan. Jika Lao Chu menandatangani perjanjian, aku akan membuat A Dao benar-benar melupakan cinta pada Lao Chu. Awalnya, Lao Chu tidak percaya, mengira Xiamo sedang mempermainkan rasa sakitnya. Untuk membuktikan kemampuannya, Xiamo menggunakan kekuatan khusus untuk membuat pot tanaman di kamar melayang di udara dengan lembut. Setelah percaya, Lao Chu bertanya apa syarat untuk mewujudkan keinginannya. Xiamo menjawab, "Beri aku korneamu." Meski sakit hati, Lao Chu tetap setuju. Tapi sebelumnya dia mengajukan syarat. Hanya jika dia melihat sendiri bahwa A Dao benar-benar tidak mencintainya lagi, barulah dia akan menyerahkan korneanya. Xiamo setuju dan menambahkan bahwa perjanjian hanya berlaku jika cinta itu benar-benar berakhir. Lao Chu lalu menandatangani perjanjian. Sesampainya di kantor, Muhan Yu gelisah memikirkan apa yang baru saja terjadi. Dia tidak tahu apakah ini benar atau salah. Meski Lao Chu bisa mewujudkan keinginannya, dia juga harus menukar cinta terbesarnya. Xiamo hanya berkata tenang, tapi dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Sementara itu, Lao Chu sendirian menonton video kenangan bahagia bersama A Dao. Xiamo datang mengingatkan bahwa A Dao sekarang benar-benar sudah melupakan pernah mencintainya. Keinginan sudah terpenuhi, sekarang saatnya menjalankan bagian perjanjian. Namun, tiba-tiba Lao Chu menangis dan berkata, "Tidak mau tanda tangan lagi, mohon kembalikan A Dao." Dia mengaku hanya ingin mati, tapi tetap ingin dikenang oleh orang yang dicintai. Xiamo marah karena dia tidak menepati janji. Dia memperingatkan dengan dingin bahwa jika perjanjian tidak dijalankan, hukumannya akan lebih berat. Meski begitu, Lao Chu tetap memohon ampun, tidak ingin melepaskan cinta mendalam itu. Xiamo mengulurkan tangan hendak menggenggam tangan Muhan Yu untuk menjalankan perjanjian, tapi dia malah mencegahnya. Dia berkata tulus, kalau dia tidak mau lagi, hentikan saja. Dia sudah cukup menderita. Tapi Xiamo tetap tegas, itu adalah pilihannya. Sekarang menyesal pun sudah terlambat. Muhan Yu berusaha membujuk, apa tidak ada kesempatan memperbaiki? Xiamo marah dan menegaskan, sekali sudah tanda tangan harus dijalankan. Aku tidak bisa dan tidak akan melanggar aturan hanya demi seorang pengkhianat. Kata-katanya membuat Muhan Yu kesal. Dia menuduh perjanjian ini tidak adil. Yang meminta tidak perlu membayar, tapi yang menjalankan harus mengorbankan hal paling berharga. Xiamo menjawab dingin, "Kalian punya dokter, kami hanya punya perjanjian untuk menyembuhkan. Ini satu-satunya cara, ini adalah misiku." Dia membalas, "Dia tidak menolak, tapi aku menolak." Lalu pergi, membuat Xiamo sangat marah. Akibat tidak menyelesaikan perjanjian, Muhan Yu dihukum. Tangan dan kakinya terikat, tubuhnya kesakitan karena melanggar janji. Dia dikurung dalam ruang sihir, harus menahan suhu yang terus naik hingga tubuhnya basah oleh keringat. Xiamo muncul, jelas ingin menguji dia. Meski keringat bercucuran, dia tetap keras kepala menantang Xiamo. Sebagai balasan, Xiamo menaikkan suhu hingga 50 derajat Celcius, memaksanya menghadapi batas fisik. Ketika ancaman tidak membuatnya menyerah, Xiamo langsung menurunkan suhu ke minus 25 derajat Celcius. Dalam dingin menusuk tulang, Muhan Yu akhirnya tak tahan. Gemetar mengakui kekalahan, menunduk memohon. Wajah kemenangan jelas terlihat di wajah Xiamo. Dia menutup mata Muhan Yu, melepaskan ikatan, lalu memerintah langkah demi langkah. Berdiri, maju, berbalik, berlutut. Terakhir, dia menekan dada Muhan Yu dengan sepatu hak tinggi, membuatnya sakit dan tertekan dalam rasa malu yang dalam. Sementara Xiamo hanya berdiri tertawa seolah menikmati hiburan aneh. Setelah sadar, Muhan Yu masih belum bisa lepas dari perasaan bahwa mimpi barusan nyata. Tubuhnya basah oleh keringat seperti habis mimpi buruk. Dia curiga Xiamo telah memanipulasi mimpinya, tapi Xiamo tetap berwajah polos, hanya berkata dia sedang membuat teh. Saat Muhan Yu menolak minum, Xiamo terus menggoda, menyarankan agar dia minum teh untuk memperbaiki ingatan. Terpancing, Muhan Yu marah, menarik tangan Xiamo dan bertanya tentang sikapnya yang mempermainkan perasaan orang lain. Namun, Xiamo tetap tenang,
menegaskan bahwa meski dia tidak sepenuhnya memahami perasaan, dia pasti lebih mengerti daripada Muhan Yu. Dia tidak menyangkal semua yang terjadi adalah ulahnya, dan jika bukan karena kalung pelindung, mungkin Muhan Yu sudah mati di tangannya. Meski begitu, dia merasa sudah menahan diri. Muhan Yu membalas dengan menyebut Lao Chu, orang yang berusaha melindungi cintanya. Dia berharap Xiamo bisa mengerti bahwa cinta bisa membuat orang kehilangan akal. Tapi bukannya berubah pikiran, Xiamo malah balik bertanya, "Kalau ingin kau menurut, cukup buat kau jatuh cinta pada seseorang begitu saja." Lalu dia pergi, meninggalkan Muhan Yu berdiri termenung di balkon, bertanya-tanya apakah mempercayakan diri pada penyihir kejam seperti dia adalah sebuah kesalahan. Saat itu juga pria bernama Ji Suchen, pemimpin kelompok anti penyihir, datang menemui Muhan Yu. Dia terus membujuk Muhan Yu agar bergabung, menekankan bahwa keberadaannya membuat para penyihir tidak berani bertindak semena-mena. Dia mengaku tujuannya adalah membongkar kepalsuan para penyihir yang berpura-pura baik. Mendengar itu, Muhan Yu merasa dia sendiri juga tidak lebih baik, tapi dia segera menunjukkan keanehan. Jika Muhan Yu tidak berpihak padanya, kenapa diam-diam meneliti alat pengacau sihir? Akhirnya dia menyatakan bahwa dia tidak hanya memahami Xiamo, tapi juga Muhan Yu. Dan sekarang Muhan Yu harus memikirkan ulang segalanya. Tenggelam dalam pikiran tentang bujukan Ji Suchen, Muhan Yu tiba-tiba tersadar saat Xiamo datang bersama sekelompok wanita ke kantornya. Dia dengan antusias memperkenalkan Muhan Yu sebagai doktor fisika astronomi terkenal, membuat para wanita itu langsung mengerubungi, ingin menjadi sugar mommy-nya. Suasana jadi kacau seperti pasar, membuat Muhan Yu sangat tidak nyaman. Melihat Muhan Yu kesal, Xiamo dengan santai menyatakan bahwa dia hanya menjalankan logika Muhan Yu sendiri. Jika cinta bisa membuat orang kehilangan akal, dia ingin menguji apakah saat Muhan Yu jatuh cinta pada orang lain, dia akan patuh pada Xiamo. Tapi saat melihat Muhan Yu sama sekali tidak tertarik, dia langsung menyuruh para wanita itu pergi. Muhan Yu marah, merasa mereka memang bukan dari dunia yang sama, dan semua pemahaman yang pernah dia pikirkan hanyalah ilusi. Kata-katanya membuat Xiamo larut dalam kesedihan. Pada saat yang sama, Lao Chu yang pernah menerima perjanjian telah meninggal. Sebelum meninggal, dia meninggalkan surat donasi kornea untuk Xiamo, disaksikan oleh pacarnya, A Dao. Saat Muhan Yu tahu, dia terkejut karena Xiamo hanya diam-diam mengembalikan semua ingatannya pada A Dao tanpa sepatah kata pun. Xiamo tidak menjelaskan, hanya melangkah pergi dengan dingin. Dalam pikirannya terngiang kata-kata Muhan Yu, "Kita tidak berasal dari dunia yang sama." Tiba-tiba hujan deras turun. Muhan Yu membawa payung untuk melindungi Xiamo, tapi dia tiba-tiba muntah darah dan pingsan, membuat Muhan Yu panik. Saat Xiamo sadar, Muhan Yu cemas bertanya penyebabnya, tapi Xiamo hanya tersenyum lemah. Tidak apa-apa. Sebenarnya Xiamo tahu penyebabnya adalah efek dari mengubah perjanjian lama. Kekuatannya berbalik sehingga ingatannya sementara kacau. Meski begitu, dia tetap tenang dan percaya diri. Muhan Yu memberinya ponsel agar mudah dihubungi. Tapi Xiamo berkata yang perlu menjaga komunikasi adalah Muhan Yu, karena dia selalu bisa menemukan Muhan Yu kapanpun dia mau. Namun, Xiamo tetap menerima hadiah itu. Malam itu, Muhan Yu membawanya ke tempat yang dia dekorasi sendiri, memberinya teropong untuk melihat langit berbintang. Muhan Yu penasaran tentang tempat tinggal Xiamo. Xiamo menjawab, tempat itu juga indah seperti ini. Muhan Yu merasa iri pada umur panjang para penyihir, sementara manusia hanya seperti kembang api, indah tapi singkat. Xiamo hanya tersenyum. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi, kecelakaan atau hari esok yang tak pasti bisa membuatku pergi selamanya, seperti yang sering dikatakan manusia. Pada saat yang sama, Handi sedang berlatih memanah bersama Ji Suchen. Dia menyimpan amarah ingin membunuh seseorang yang seharusnya sudah mati 5 tahun lalu. Ji Suchen tahu itu, lalu berdiri menjadi sasaran, menantang Handi menembak langsung ke jantungnya. Namun, meski marah, Handi tidak menembakkan panah maut itu, malah tiba-tiba memeluk dan mencium Ji Suchen, membuat suasana tegang seketika berubah menjadi romantis. Sementara itu, Ji Suchen diam-diam mendatangi rumah lama Muhan Yu. Muhan Yu sangat marah, langsung datang untuk menegur.
Tapi Ji Suchen dengan santai berkata dia hanya ingin mengingatkan Mu Han-yu tentang sifat asli para penyihir yang suka menipu orang untuk membuat perjanjian lalu akhirnya mengkhianati dan menggigit balik. Dia bahkan memberikan Mu Han-yu sebuah video kecelakaan 5 tahun lalu dengan klaim bahwa Xiamo sengaja menyebabkan kecelakaan itu agar orang tua Mu Han-yu mengorbankan nyawa demi menyelamatkan Mu Han-yu. Pertanyaan itu menusuk seperti pisau. Seberapa percaya lagi kau pada dia? Ji Suchen terus membujuk Mu Han-yu untuk bergabung memusnahkan para penyihir dan mengakhiri semua dosa. Kembali ke kamar, pikiran Mu Han-yu kacau dan murung. Xiamo datang menegur karena Mu Han-yu tidak membalas pesan dan tidak mengangkat telepon. Tapi Mu Han-yu hanya berkata dingin bahwa dia sedang sibuk. Meski Xiamo berusaha menariknya keluar dari keheningan, bahkan mengancam akan mendobrak pintu, Mu Han-yu tetap dingin, menegaskan bahwa ini ruang pribadinya. Dan mulai sekarang, Xiamo harus mengetuk sebelum masuk. Xiamo pergi dalam kemarahan dan mencari Handi untuk curhat. Sementara Mu Han-yu menemui profesor lamanya untuk meminta nasihat. Dia mengaku sejak kematian orang tuanya yang misterius, dia selalu trauma dan benci pada apapun yang berhubungan dengan penyihir dan energi asing. Meski profesor memahami kehilangan itu dan menghargai bakti Mu Han-yu, dia tetap menasihati agar Mu Han-yu tidak membiarkan dendam membutakan logika. Masa lalu tidak boleh mengikat masa kini, apalagi saat perasaan sedang terombang-ambing oleh hal yang belum pasti. Di sisi lain, Handi muncul dengan wajah murung dan bertanya pada kekasihnya, apakah bersama setiap hari mudah menimbulkan perasaan cinta? Ji Suchen menjawab, itu tergantung, meski dulu pernah tergila-gila pada Handi sejak pertama bertemu, tapi kalau dengan Xiamo, belum tentu. Handi mulai khawatir, takut kedekatan sehari-hari antara kakaknya dan Mu Han-yu akan menimbulkan sesuatu yang tak terkendali. Namun, Ji Suchen tiba-tiba memberinya hadiah istimewa, yaitu Anna, sesama anggota suku Handi. Anna menghina Handi, menyebutnya monster, dan tidak pantas menjadi anggota suku, bahkan berkata Handi tidak akan mati dengan baik. Kata-kata itu membuat Handi semakin ingin membunuh Anna secepatnya. Setelah itu, dia kembali ke kekasihnya, tenggelam dalam euforia kemenangan seperti orang gila. Ji Suchen berjanji akan membasmi semua penyihir untuk Handi, bahkan kakaknya Xiamo jika Handi mau. Namun, Handi memperingatkan, dia siap membantu membunuh penyihir lain, tapi jika berani menyentuh Xiamo, dia akan menyeret Ji Suchen ke neraka. Ji Suchen hanya tertawa, itu hanya bercanda, mana mungkin aku tega membuatmu sedih. Keesokan paginya, Xiamo membawa kue ke rumah Mu Han-yu. Dengan ceria mengetuk pintu, tapi Mu Han-yu dengan dingin bertanya tujuan Xiamo. Meski marah, Xiamo tetap bicara lembut, meminta bantuan Mu Han-yu mencari anggota organisasi Ji Suchen untuk membalas dendam kematian Jutu. Namun, Mu Han-yu menolak, membuat kesabaran Xiamo habis. Dia menggunakan kekuatan khusus untuk melempar buku yang sedang dibaca Mu Han-yu, menuduh Mu Han-yu sudah dingin sebelumnya, sekarang malah lebih parah. Mu Han-yu marah, datang hanya untuk menyiksaku lagi. Bukankah dulu kau yang menyebabkan orang tuaku mati? Xiamo terdiam mendengar tuduhan itu, dia menyangkal. Tapi Mu Han-yu menunjukkan bukti. Video yang merekam Xiamo berdiri menyaksikan kematian orang tuanya di persimpangan jalan kontainer. Mu Han-yu berkata mereka pernah membuat perjanjian menukar nyawa demi hidupnya. Xiamo terkejut mendengar perjanjian itu. Meski mengaku pernah memanfaatkan keserakahan orang lain, dia menegaskan tidak pernah sekejam itu menggunakan kematian orang tak bersalah demi tujuan sendiri. Melihat tatapan dingin dan curiga Mu Han-yu, Xiamo pergi dengan sedih, memutuskan akan menyelesaikan semuanya sendiri. Setelah Xiamo pergi, Mu Han-yu juga bingung dengan perasaannya. Saat itu Xiamo datang menegur Handi karena menyembunyikan soal perjanjian orang tua Mu Han-yu. Melihat Handi diam, Xiamo memperingatkan agar tidak berbohong lagi, jika tidak dia akan menyelidiki sendiri. Handi semakin marah, bahkan ingin membunuh Mu Han-yu saat itu juga. Sementara itu, Xiamo pergi ke persimpangan jalan kontainer dan bertemu Mu Han-yu yang sedang sendirian. Mu Han-yu berkata dia datang karena khawatir Xiamo akan dalam bahaya seperti sebelumnya.
Tapi Syamo menjawab tegas bahwa dia bisa menyelamatkan diri sendiri, kehadiran Mu Han-yu tidak diperlukan. Bahkan curiga Mu Han-yu kecanduan melindunginya. Dia bertanya apakah Mu Han-yu sekarang percaya dia tidak terlibat dalam kematian orang tuanya. Tapi Mu Han-yu tidak menjawab, hanya menyuruh Syamo diam jika ingin mencari orang. Mereka bersama menuju tempat mencurigakan. Saat menaiki tangga, Syamo menemukan jebakan kawat berduri, memperingatkan Mu Han-yu untuk berhenti. Melihat Syamo tetap tenang masuk, Mu Han-yu bertanya apakah dia tidak takut, tapi Syamo menjawab, pemburu terbaik selalu muncul dalam wujud mangsa. Saat itu Mu Han-yu memutuskan ikut masuk ke sarang berbahaya. Tiba-tiba jaring besar jatuh menjerat Syamo dan Mu Han-yu, menjadikan mereka mangsa di tengah perangkap tak kasat mata. Terjebak di sana, Syamo tetap angkuh duduk menunggu seolah sudah merencanakan semuanya. Seorang pria cacat muncul, langsung mengenali Syamo. Dia dulunya anggota organisasi Jisuchen, kini sudah keluar tapi masih diburu. Melihat Syamo, dia tahu Syamo datang dengan tujuan. Syamo langsung menawarkan pertukaran. Bantu dia menghadapi Ji. Sebagai gantinya, Syamo akan membantu mewujudkan keinginan pria itu. Meski sudah cacat, pria itu tetap takut karena tahu kejamnya Ji. Jika membocorkan informasi, kematian pasti menanti. Namun, melihat sikap tenang dan janji Syamo akan mengurus anaknya, akhirnya pria itu setuju. Setelah bertahun-tahun bekerja untuk organisasi tanpa hasil selain kaki yang patah, dia memutuskan bertaruh sekali lagi demi anaknya. Dalam perjalanan pulang, Mu Han-yu khawatir karena organisasi Jisuchen bahkan mengawasi orang yang sudah tidak terlibat. Jika tahu pria cacat itu membantu Syamo, dia akan dalam bahaya. Tapi Syamo sudah membawanya ke tempat yang benar-benar aman, karena dia tahu pria itu bukan hanya demi uang, tapi demi anaknya dia berani mengkhianati organisasi. Cerita itu membuat Mu Han-yu diam, hanya berkata, karena dewa tidak bisa melindungi semua orang, maka diciptakanlah orang tua. Bagi saya, orang tua adalah pelindung yang memberi saya hidup kedua. Syamo hanya menjawab, dia akan memberi penjelasan, tapi sebelum sempat bicara, dia tiba-tiba pingsan. Satu kelopak bunga jatuh, pertanda hidupnya tinggal beberapa saat lagi. Saat Syamo pingsan, Mu Han-yu langsung menggendongnya ke gang 66. Handi melihat kakaknya dalam kondisi kritis, langsung marah dan melampiaskan kemarahan pada Mu Han-yu. Dia menuduh Mu Han-yu sebagai penyebab masa lalu dan sekarang, karena Mu Han-yu terus membayangi, Syamo hanya tersisa sedikit umurnya. Handi mengungkapkan kebenaran yang disembunyikan selama bertahun-tahun. 5 tahun lalu, orang tua Mu Han-yu pernah menemui suku penyihir untuk membuat perjanjian, menukar nyawa mereka demi menghidupkan kembali Mu Han-yu. Tapi karena keserakahan, mereka meminta lebih. Sebelum mati, mereka memaksa kepala suku menyerahkan kekuatan suku penyihir pada Mu Han-yu agar dia selalu terlindungi. Karena paksaan itu, perjanjian jadi tidak seimbang. Kepala suku kehilangan kalung penyihir, harta yang kemudian selalu ada pada Mu Han-yu. Kepala suku yang sekarat merangkak menyerahkan misi pada Syamo sebagai penerus kepala suku. Dalam 5 tahun harus mengambil kembali kalung penyihir. Jika tidak, Syamo akan dikutuk hidup lebih buruk dari mati. Mendengar ini, Mu Han-yu terkejut, bertanya, jadi karena perjanjian diubah, kalung itu mengakui aku sebagai tuan? Handi mengangguk, menegaskan jika bukan karena campur tangan orang tua Mu Han-yu, kalung tidak akan ada padanya. Dan karena itu Syamo harus menanggung kutukan jika tidak bisa mengambil kembali kalung itu, dia akan mati. Mu Han-yu ingin mengembalikan kalung, tapi tidak tahu caranya. Handi menjawab pahit, mungkin hanya jika Mu Han-yu mati, kalung bisa kembali pada Syamo. Dia menuduh Mu Han-yu harus menebus dosa, karena semua tragedi ini berawal dari keegoisan orang tua Mu Han-yu. Tapi Mu Han-yu tidak bisa mati sekarang, masih ada urusan yang belum selesai. Handi marah, mengusir Mu Han-yu, tidak ingin melihatnya berpura-pura lagi. Mu Han-yu berpikir, jika nyawanya bisa ditukar demi orang tua hidup kembali, maka bisa juga digunakan untuk mengembalikan kalung pada Syamo. 1 kali untuk 2 tujuan. Dengan tekad bulat, Mu Han-yu memanggil staf kepercayaannya, menyerahkan semua urusan selama dia pergi, mengirimkan konsol game realitas virtual sebagai hadiah ulang tahun untuk Zhao, 2 tiket untuk Lily, dan menyerahkan kontrak proyek.
Melihat stafnya curiga, Muan Yu hanya diam. Akhirnya dia menemui Xiamo, mengajukan perjanjian. Dia ingin menukar nyawanya demi kebangkitan orang tuanya dan kesehatan gadis yang dicintainya. Saat Xiamo meletakkan tangan di atas tangannya, mata biru khasnya muncul. Perjanjian selesai. Tapi saat Muhan Yu menoleh, dia tidak melihat siapapun muncul. Ketika dia bertanya kenapa orang tuanya belum hidup kembali, Xiamo berkata tegas, "Orang yang sudah mati tidak bisa hidup kembali." Kata-kata itu membuat Muhan Yu terpukul. Harapan yang selama ini membuatnya bertahan hancur total. Selama bertahun-tahun, dia hidup hanya demi satu hari bisa bertemu orang tuanya lagi. Kini keinginan itu ternyata tak pernah masuk dalam cakupan perjanjian. Dia hancur, berlutut, menyalahkan diri sendiri. Andai dulu aku bisa melindungi diri, orang tuaku tidak perlu mengorbankan nyawa. Dalam jeritan putus asa, Xiamo hanya bisa diam menghibur, mengingatkan bahwa orang tua Muhan Yu mencintainya, rela membuat perjanjian hidup mati, dan jika masih hidup, mereka pun tidak ingin melihat anaknya tenggelam dalam kesedihan. Tapi bagi Muhan Yu saat ini, satu-satunya yang dia inginkan hanyalah bertemu orang tuanya lagi. Meski hanya sekali melihat seperti itu, Xiamo memutuskan menggunakan kekuatan khususnya untuk memberi Muhan Yu satu kesempatan terakhir, bertemu kembali dengan orang tuanya dalam waktu singkat, dengan imbalan ia tak akan pernah bisa bertemu mereka lagi. Meski tahu jelas, Muhan Yu tetap menerima. Dalam ruang ilusi, ia bisa melihat ayah dan ibunya, mendengar mereka menanyakan kabar, menyaksikan tatapan hangat dan senyum lembut yang telah ia simpan dalam ingatan. Ia pun menangis terseduh-seduh, meluapkan kerinduan, rasa tak berdaya, dan penyesalan yang tak pernah padam. Orang tuanya tidak menyalahkan, hanya tersenyum dan berkata mereka tak pernah menyesal telah memilih berkorban demi dirinya. Saat ia berlari memeluk orang tuanya, saat itulah kenyataan mulai menariknya kembali. Hanya beberapa menit singkat berlalu, orang tuanya menghilang dalam cahaya, meninggalkan Muhan Yu sendirian menghadapi kenyataan bahwa ia tak akan pernah bisa bertemu mereka lagi. Xiamo berdiri di pantai, meneteskan air mata karena rasa sakit yang kini dipikul Muhan Yu. Dalam hatinya mulai muncul keraguan apakah membuat perjanjian dengan orang lain itu benar atau salah. Tak lama kemudian, Muhan Yu tiba-tiba muncul. Ia telah menyetir selama 2 jam hanya untuk menemuinya. Ia berterima kasih karena telah memberinya kesempatan terakhir bertemu orang tua. Rumahnya setelah Xiamo pergi menjadi dingin dan menakutkan. Xiamo menunduk, mengakui dirinya tak bisa membantu Muhan Yu mewujudkan keinginan terbesarnya, merasa sangat bersalah. Namun Muhan Yu berkata, justru berkat Xiamo ia bisa melewati semuanya. Karena dulu ia terlalu ambisius, tak pernah memikirkan perasaan orang tua. Kini ia akan terus hidup layak dengan cinta yang diberikan orang tuanya. Setelah itu, ia pergi mencari Bibiru untuk menanyakan cara mengembalikan kalung pada Xiamo. Bibiru memberitahu bahwa antara kalung dan pemiliknya ada perjanjian hidup mati, ingin melepaskan hanya bisa dengan kematian. Ia terkejut saat tahu Xiamo sudah tahu hal ini tapi tetap nekat menyelamatkannya. Bibiru berkata Xiamo membawa misi melindungi seluruh klan, namun memilih berkorban demi dirinya. Kini, setelah ia memilih, giliran Muhan Yu yang harus memutuskan. Saat kembali ke rumah, ia menemukan kamarnya berantakan. Saat membuka ponsel, ia terkejut melihat profesornya telah diculik. Mengikuti jejak, ia datang menghadapi dalang di balik semua ini. Orang itu membawa profesor ke hadapannya dan menyatakan semua ini demi tujuannya. Pada saat yang sama, Xiamo teringat saat orang tua Muhan Yu muncul, yang menimbulkan perasaan aneh yang belum pernah ia alami. Ia tak tahu apa itu, tapi mulai meragukan diri sendiri. Mungkinkah itu cinta? Mungkinkah ia telah jatuh cinta pada Muhan Yu tanpa sadar? Dengan perasaan kacau, ia mencari rumah Muhan Yu. Tapi saat sampai, rumah itu berantakan. Layar besar menayangkan siaran langsung Muhan Yu yang diculik. Dalang di balik semua ini berkata agar Xiamo menemuinya jika ingin menyelamatkan Muhan Yu. Muhan Yu berusaha mencegah, berteriak agar Xiamo jangan datang, karena di sana ada alat penahan kekuatan khusus. Namun Xiamo tak ragu. Dalam kemarahan dan tekad, ia langsung berangkat, siap menghadapi apapun demi menyelamatkan Muhan Yu.
Saat masuk ke tempat Muhan Yu ditahan, Xiamo langsung dijebak oleh Ji Suchen yang mengaktifkan alat penahan kekuatan hingga Xiamo jatuh lemas di tempat. Rasa sakit hebat membuatnya hampir tak bisa bergerak. Sementara Muhan Yu sangat cemas, tak mengerti kenapa Xiamo nekat seperti itu. Ji Suchen melompat ke kursi tertawa keras merayakan kemenangannya, mengejek Xiamo yang bodoh karena tahu ini jebakan tapi tetap datang. Namun Xiamo menjawab, jika ia tak datang, permainan Ji Suchen tak akan pernah dimulai. Ia menuntut alasan kenapa mereka berdua jadi target, dan jawabannya membuat Xiamo terdiam. Ia harus membayar atas apa yang telah ia lakukan. Saat topeng Ji Suchen dilepas, wajah tanpa ekspresi itu muncul. Dan Xiamo sadar, ia adalah seseorang yang pernah membuat perjanjian, pernah dikhianati, hingga menyimpan dendam sampai ke tulang. Xiamo adalah orang yang menghancurkan segalanya, dan hari ini Ji Suchen akan menghancurkan semua yang dimiliki Xiamo. Dalam siksaan psikologis kejam, ia dipaksa memilih, menusuk Muhan Yu atau mengakhiri hidup sendiri. Pisau dingin dilemparkan dan tanpa ragu Xiamo mengambilnya, menusuk dadanya sendiri. Darah membasahi bajunya, Muhan Yu panik, sementara Ji Suchen semakin gila kegirangan. Namun belum selesai, ia memaksa Xiamo menusuk sekali lagi demi nyawa orang yang ia cintai. Dalam keputusasaan, Xiamo mencabut pisau dan menusuk lagi. Muhan Yu hampir gila karena takut, sementara Ji Suchen tenggelam dalam kenikmatan balas dendam. Namun sebelum tragedi berlanjut, Muhan Yu melihat alat penahan kekuatan dan langsung menghancurkannya. Saat itu juga, Xiamo memulihkan kekuatannya, energi penyihir mengalir, mata birunya kembali bersinar. Dengan kekuatan yang kembali, Xiamo menyerang, mengalahkan semua musuh, bahkan menendang Ji Suchen, lalu menarik Muhan Yu kabur di lorong gelap. Kelopak bunga kembali jatuh, takdir terus bergerak. Sampai di gang 66, luka di tubuh Xiamo membuatnya kesakitan, tapi ia menenangkan Muhan Yu bahwa saat kekuatannya pulih, luka itu akan sembuh. Muhan Yu menunduk meminta maaf, karena penelitian kekuatan khusus awalnya hanya untuk mencari penyihir. Tak menyangka akhirnya menyakiti Xiamo. Ia merasa sangat berutang padanya. Xiamo hanya menghapus air mata. Muhan Yu berbisik bahwa Ji Suchen telah membunuh anggota klan Xiamo, dan bagaimanapun juga ia akan membalas dendam. Meski Muhan Yu tak diculik, Xiamo tetap akan datang. Setelah itu ia tertidur untuk memulihkan diri. Muhan Yu duduk di samping, tak beranjak, air mata terus mengalir mengingat semua yang telah Xiamo lakukan demi dirinya. Tak lama kemudian, Handi datang. Melihat kakaknya terluka parah, marah besar. Xiamo menjelaskan semua ini ulah Ji Suchen, tapi Handi tak mau dengar, memaksa Muhan Yu pergi. Melihat situasi memanas, Xiamo menyuruh Muhan Yu pulang dulu untuk istirahat. Sementara itu, Handi dengan wajah marah berbalik ke pacarnya, menyerang dengan kekuatan khusus. Ia menuntut alasan kenapa pacarnya menyakiti kakaknya, padahal dulu berjanji tak akan menyentuhnya. Si pengkhianat berkata, mate di tangan Handi adalah kehormatan karena ia mencintainya. Kata-kata itu membuat Handi terdiam sejenak, tapi ia tetap dingin menjawab. Hari ini ia tak membunuh hanya karena pernah diselamatkan, tapi jika berani menyakiti kakaknya lagi, ia akan menyeretnya ke neraka. Saat Ji Suchen menyebut rencana memusnahkan penyihir, janji di antara mereka, Handi langsung tegas memutuskan hubungan, tak mau lagi terlibat. Sementara itu, Muhan Yu diam-diam berdiri di depan foto orang tuanya, berterima kasih karena telah mengubah perjanjian dulu demi menyelamatkan nyawanya. Tapi karena itu juga, Xiamo kehilangan kalung dan menderita 5 tahun. Ia menyalahkan diri sendiri, merasa sangat berutang, dan kini tak tahu harus berbuat apa untuk membalas. Xiamo gelisah menunggu pesan Muhan Yu selama 10 menit, tapi tak ada balasan. Saat Handi datang menanyakan kabar, Xiamo sengaja menutupi perasaan, tapi Handi terus mendesak, "Kakak, apa kau mencintai Muhan Yu? Apa kau mencintaiku?" Pertanyaan itu membuat Xiamo merasa Handi hari ini sangat berbeda. Tak tahan menunggu, Xiamo memutuskan pergi ke rumah Muhan Yu dan melihat Muhan Yu tertidur di meja kerja. Ia memandangi wajah Muhan Yu dengan haru, tapi saat Muhan Yu terbangun, Xiamo gugup ingin pergi. Muhan Yu menahan, mengaku sangat merindukannya. Mereka berpelukan dalam kehangatan, dan Muhan Yu mengajak Xiamo berlibur,
seperti orang biasa tanpa kekuatan khusus, hanya berjalan kaki dan bersepeda. Dalam perjalanan, Muhan Yu menikmati setiap momen seolah itu yang terakhir. Sebelum berangkat, ia meninggalkan surat untuk profesornya, berterima kasih karena telah menyayanginya seperti anak sendiri, dan menyatakan ingin mengembalikan kalung pada Xiamo agar ia bisa hidup. Selain guru, hanya Xiamo yang terpenting baginya. Sementara itu, Jisuchen tenggelam dalam alkohol karena Handi telah meninggalkannya. Handi tiba-tiba muncul, hendak menyentuh wajahnya, tapi ingin pergi lagi. Saat ia terbangun, ia bertanya apakah Wandi membencinya seperti orang lain. Handi menegaskan, asal ia tetap pada batasnya, meski iblis, ia tetap mencintai. Jisuchen melepas topeng, memperlihatkan luka masa lalu. Dulu ia punya ibu pecandu alkohol dan judi. Tiap kalah judi ia dipukuli, selalu dikutuk sebagai kesalahan. Saat ibunya membuat perjanjian dengan penyihir tapi ditolak, ia langsung menukar Jisuchen demi uang dengan memaksanya menandatangani perjanjian. Ia bertanya, jika wajahnya diganti, apakah ibunya akan berhenti membenci dan bisa hidup normal? Ibunya berbohong berjanji, ia pun setuju menukar wajah demi cinta. Tapi akhirnya ibunya hanya makin kaya dan tenggelam dalam alkohol. Suatu kali ibunya jatuh dan meninggal di tempat. Sejak itu ia dendam pada penyihir, yakin mereka yang menghancurkan ibunya. Tapi saat Handi melihat wajah aslinya, ia tetap berkata mencintainya, karena ia juga monster. Kita sejenis, kata Handi, membuat Jisuchen terharu hingga menciumnya. Dalam mimpi, Muhan Yu tetap cemas soal umur Xiamo. Saat bangun dan tak melihat Xiamo, ia khawatir, mendekat, mendengarkan detak jantungnya. Tangan Xiamo melingkar di leher Muhan Yu, berkata ia baik-baik saja, membuat Muhan Yu lega. Pagi harinya, Xiamo bangun dan menemukan sarapan yang disiapkan Muhan Yu, dengan pesan, aku menunggu di pantai. Ia langsung berlari mencari Muhan Yu, dan di sana Muhan Yu mengungkapkan keinginan membuat perjanjian, menukar seluruh hidupnya demi nyawa orang yang ia cintai. Pengakuan itu membuat Xiamo terkejut, sadar semua sikap lembut Muhan Yu selama ini hanya persiapan untuk perpisahan. Saat perjanjian hampir selesai, Muhan Yu menangis, memeluk erat, berkata, ini hal terakhir yang bisa ia lakukan, pilihan terbaik untuk keduanya. Ia tak sanggup melihat orang yang dicintai pergi di depan mata. Tapi Xiamo menolak keras, tak mau hidup jika Muhan Yu berkorban. Ia mengingatkan, jika perjanjian diubah, ia akan terkena efek balik, dan jika Muhan Yu mati, ia juga tak bisa hidup. Keduanya akan mati bersama. Dalam kebuntuan, Muhan Yu hanya bisa memeluk Xiamo. Hati berat karena tak ada jalan keluar. Kembali ke hotel dan tak menemukan Xiamo, Muhan Yu panik mencari. Xiamo yang putus asa mencari pelarian dengan minum alkohol. Seorang pria asing mendekat, mengajak pindah tempat dan berkata cabul. Saat hendak berbuat jahat, Muhan Yu muncul, memecahkan botol di kepala pria itu untuk menyelamatkan Xiamo. Tapi Xiamo tak peduli, pergi dalam kesedihan. Muhan Yu mengejar, memohon Xiamo kembali. Xiamo berhenti, bertanya, sudah kau pikirkan matang-matang? Kalau belum, jangan muncul di hadapanku. Dalam emosi, Muhan Yu memeluk erat, memberikan ciuman penuh gairah. Xiamo menangis bukan karena sakit, tapi karena takut. Bukan takut mati, tapi takut kehilangan Muhan Yu, harus hidup sendiri dalam kesepian. Ia memohon Muhan Yu jangan pergi, berjanji akan mencari cara bertahan hidup. Mereka saling berciuman penuh cinta, seperti janji diam-diam. Setelah itu mereka berdua sibuk meneliti buku kuno, berharap menemukan cara memutus perjanjian, tapi semua jalan buntu. Tiba-tiba Xiamo kesakitan hebat dan muntah darah. Muhan Yu panik, memohon Xiamo memberitahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkannya. Pagi harinya, Xiamo diam-diam mengintip Muhan Yu yang sibuk memasak. Momen sederhana itu membuatnya terharu. Ia mendekat, memeluk Muhan Yu dari belakang. Muhan Yu sengaja mengalihkan suasana dengan berkata ia sedang memasak bubur bergizi untuk Xiamo. Ia menyuapi Xiamo perlahan, suasana bahagia hingga keduanya tak kuasa menahan air mata. Bersandar di bahu Muhan Yu, Xiamo bertanya, saat aku sakit, apa aku menakutkan? Muhan Yu menjawab, tidak menakutkan sama sekali. Tapi entah kenapa air mata tetap mengalir,
karena di balik momen manis ini ada kenyataan pahit yang belum ada jalan keluar. Di gang 66, Xiamo berkata pada diri sendiri, sebelum mati ia akan menyerahkan jabatan kepala klan, menunggu setelah perjanjian orang tua Mu Han Yu selesai, kalung penyihir akan dikembalikan ke klan. Itu satu-satunya cara ia berpamitan pada klan. Diam-diam, Handi mendengar semua dan bersumpah tak akan membiarkan kakaknya mati. Saat itu, Mu Han Yu telah menghancurkan semua alat penahan kekuatan. Saat ia membeli bunga di pinggir jalan, Handi tiba-tiba mengendalikan mobil dengan kekuatan khusus, hendak menabrak Mu Han Yu. Untung Xiamo sempat mencegah. Ia marah, bertanya, "Handi, kau sudah gila?" Tapi Handi dingin menjawab, "Asal Mu Han Yu mati, kakak akan selamat. Kali ini gagal, lain kali pasti tidak." Kejadian itu membuat Mu Han Yu teringat kenangan lama. Dulu ada seseorang menggenggam tangannya dan berkata ia harus terus hidup dengan baik. Xiamo buru-buru bertanya apakah Mu Han Yu terluka. Mu Han Yu hanya menggeleng. Di rumah, Xiamo membalut luka Mu Han Yu dan meminta maaf atas Handi. Mu Han Yu bertanya, 5 tahun lalu kita sudah pernah bertemu. Atau Handi pernah bertemu denganku saat itu? Ia mulai curiga pada masa lalu dan alasan Handi terus menargetkan dirinya. Ia berkata, "Saat mobil hampir menabrakku, aku sadar. Selain kamu, tak ada lagi yang penting. Malam ini, mari kita makan bersama dengan baik." Tapi saat itu juga, Handi menyelinap ke ruang kerja Mu Han Yu, berniat membunuh. Ia menodongkan pisau ke leher Mu Han Yu, ingin merebut kesempatan hidup untuk kakaknya. Namun Mu Han Yu tak gentar. "Aku tak takut mati. Jika kematianku bisa menyelamatkan Xiamo, aku rela. Kami sudah membuat perjanjian. Jika aku tak menepati, saat aku mati dia akan terkena efek balik." Ia menambahkan, awalnya membuat perjanjian demi menghidupkan orang tua, tapi sekarang waktu perjanjian masih ada, ia ingin menggunakannya untuk menyelamatkan Xiamo. Ia tak akan membiarkan Xiamo celaka. Melihat tekad Mu Han Yu, Handi mengancam, jika Mu Han Yu tak menepati perjanjian, ia akan membunuh Mu Han Yu. Mu Han Yu balik bertanya, "Bukankah dulu kau sudah pernah membunuhku sekali? Kecelakaan itu ulahmu." Handi tak menjawab. Sementara itu, Xiamo dengan gembira menyiapkan hadiah untuk Mu Han Yu. Karena janji malam ini, ia bergumam sendiri, tak bisa menyembunyikan kebahagiaan. Memang, tak ada yang normal saat sedang jatuh cinta. Saat mencari hadiah, ia tiba-tiba menemukan 2 foto di bawah batu. 1 foto dirinya dan Mu Han Yu bersama. Saat itu cahaya tiba-tiba menembus kepalanya. Serangkaian ingatan membanjiri benaknya. Dulu saat ia sedang melihat bintang di pohon, Mu Han Yu diam-diam memotretnya dengan flash, membuatnya terkejut. Wajahnya marah, meminta Mu Han Yu menghapus foto. Mata birunya muncul, tapi Mu Han Yu tak takut, hanya tersenyum polos. Sikap itu membuat Xiamo tak tega marah. Lalu Mu Han Yu berkata ia sedang melihat bintang dan mengajak Xiamo ikut. Karena penasaran, Xiamo duduk mendengarkan Mu Han Yu bercerita tentang teori alien dan keinginannya membuktikan mereka ada. Xiamo tersenyum, berkata ia berasal dari satelit di dekat bintang itu. Mu Han Yu bertanya, "Kamu alien?" Meski setengah percaya, ia meminta Xiamo menunjukkan kekuatan khusus. Xiamo marah. Mata birunya muncul, membuat Mu Han Yu langsung percaya. Mu Han Yu tersenyum ramah. "Kalau begitu, selamat datang di bumi." Xiamo bercerita, kepala klannya pernah memperingatkan manusia itu jahat jika ketahuan akan dibedah. Mu Han Yu bertanya lembut, "Apa aku terlihat seperti orang jahat?" Lalu memberinya apel. Xiamo mencicipi, merasakan manis yang belum pernah ia tahu. Saat Mu Han Yu meminta kontak, Xiamo bertanya untuk apa. Mu Han Yu ragu, lalu mengajak ke pameran astronomi tanggal 12. Xiamo setuju dan janji bertemu sore itu di tempat itu. Namun, pertemuan itu diketahui kepala klan yang marah karena Xiamo berhubungan dengan manusia, menganggap manusia serakah dan memanfaatkan. Ia melarang Xiamo jatuh cinta, mencambuk punggung Xiamo dan memerintahkan memutus semua perasaan rendah. Meski Xiamo berusaha menjelaskan hanya berteman, kepala klan tak percaya. Sikap keras kepala-kepala klan membuat Xiamo tak mengerti, karena selama ratusan tahun di bumi, kepala klan selalu melarangnya berhubungan dengan manusia.
Bahkan dengan Handi yang hanya setengah manusia, tapi tetap dibully klan dan kepala klan tak peduli. Kata-kata Xiamo hanya membuat kepala klan makin marah, menampar dan memaksa Xiamo berlutut introspeksi. Sementara itu, Mu Hanyu tetap menunggu di bawah pohon hingga malam. Handi menemukan kakaknya kesakitan, ingin membantu mengoleskan obat. Saat tahu hari itu tanggal 12, Xiamo buru-buru meminta Handi keluar. Tapi saat sampai, ia kelelahan dan pingsan di pelukan Mu Hanyu. Melihat Xiamo terluka, Mu Hanyu panik mengambil obat. Tak tahu apakah obat manusia bisa menyembuhkan alien. Xiamo membuka baju, memperlihatkan luka di bahu, meminta Mu Hanyu mengoleskan obat. Melihat bekas cambukan di kulit Xiamo, Mu Hanyu sangat sedih, bertanya kenapa Xiamo bisa seperti itu. Xiamo hanya menjawab sudah terbiasa. Tangan Mu Hanyu mengoleskan obat, air matanya terus mengalir. Ia mengambil makanan untuk Xiamo, ingin duduk lebih dekat. Saat Xiamo bertanya kenapa, Mu Hanyu menjawab, "Karena semakin dekat denganmu, aku semakin bahagia." Ia menyuapi Xiamo pangsit satu persatu, lalu mereka berjalan-jalan bersama, bergandengan tangan, berfoto bersama, menikmati setiap momen bahagia. Xiamo dan Mu Hanyu menikmati kebahagiaan terakhir bersama. Pantai menjadi tempat penuh kenangan. Di depan kapal dengan jimat dan harapan. Xiamo juga ingin menggantung harapannya sendiri. Mu Hanyu memberinya kalung kerang. Xiamo berharap setiap tahun bisa ke sini memungut kerang bersama Mu Hanyu. Mereka berfoto, tertawa, mengabadikan setiap detik. Namun kebahagiaan itu singkat, karena Xiamo harus kembali ke planet asalnya. Mu Hanyu panik, tak ingin berpisah, bertanya apakah Xiamo menyukainya. Saat Xiamo mengangguk, Mu Hanyu menciumnya dalam-dalam di pantai, mengungkapkan perasaan terdalam. Ia memberikan cincin bertuliskan namanya, berharap Xiamo selalu membawanya sebagai bukti Mu Hanyu akan selalu bersama. Xiamo terharu menerima cincin dan memeluk Mu Hanyu erat-erat. Semua itu diam-diam disaksikan Handi, yang tak ingin kakaknya dihukum kepala klan karena cinta pada manusia. Handi telah menggunakan kekuatan khusus untuk mengendalikan sebuah mobil dan menabrak Mu Hanyu saat dia sedang berjalan kaki. Kecelakaan itu terjadi di persimpangan jalan kontainer pada tanggal 15 bulan Mei tahun 2019. Dan wanita berbaju merah yang berdiri dekat lokasi kejadian itu adalah Handi. Setelah mendengar kabar, Xiamo bergegas ke rumah sakit. Hatinya hancur melihat Mu Hanyu dalam kondisi kritis. Orang tua Mu Hanyu memohon pada Xiamo untuk menyelamatkan putra mereka, rela mengorbankan segalanya. Karena itu, Xiamo pulang dan memohon pada kepala klan untuk menyelamatkan Mu Hanyu, bersedia menukar apapun. Kepala klan memperingatkan bahwa sekali jatuh cinta pada manusia, Xiamo harus membuat perjanjian abadi, menanggung rasa sakit selama 5 tahun hingga kehabisan kekuatan hidup. Namun, Xiamo tanpa ragu menerima pengorbanan itu demi menyelamatkan Mu Hanyu. Kepala klan berkata, setelah perjanjian dibuat, keduanya akan dihapus seluruh ingatan dan perasaan satu sama lain. Xiamo memohon agar bisa menyimpan ingatan, tapi tidak diizinkan. Sebelum menandatangani perjanjian, dia duduk di samping ranjang Mu Hanyu, berbisik kata-kata terakhir bahwa dia bahagia pernah bertemu Mu Hanyu, bahagia atas hari-hari indah bersama. Meski sakit hati, dia menerima segalanya dan mencium kening Mu Hanyu untuk terakhir kalinya. Setelah perjanjian dijalankan, Xiamo benar-benar melupakan seluruh ingatan tentang Mu Hanyu. Dia menjadi dingin, meninggalkan ruang rawat tanpa mengenali orang tua Mu Hanyu. Mereka terkejut, tapi bagi ayah Mu Hanyu, yang penting putranya hidup kembali. Kini, saat Xiamo perlahan mengingat segalanya, menatap foto lama, hatinya remuk, penyesalan membakar jiwa, dan satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah meminta maaf karena pernah melupakan orang yang paling dia cintai. Setelah ingatannya pulih, Xiamo langsung berlari mencari Mu Hanyu. Saat berdiri di hadapannya, dia terisak, menyadari orang yang pernah dia cintai Mu Hanyu tetaplah Mu Hanyu. Perasaan yang terpendam meluap, air matanya tak henti mengalir, membuat Mu Hanyu merasa Xiamo agak aneh. Xiamo hanya berkata dia tak ingin melewatkan satu detik pun lagi, ingin menghargai momen pertemuan kembali. Mu Hanyu memperkenalkan diri lagi, menceritakan 2 bulan lalu dia pernah mengenal seorang gadis bernama Xiamo.
seorang yang keras kepala, tapi baik hati dan manis. Perlahan hatinya dikuasai gadis itu. Kini dia sadar gadis itu adalah Shamo yang berdiri di depannya, dan dengan tulus berharap Shamo bisa menyukainya sebanyak mungkin. Shamo menggoda Mu Han-yu, menyebutnya gombal, tapi dengan tulus menjawab bahwa dia sudah lama menyukai Mu Han-yu, mungkin sejak pertama bertemu. Meski Mu Han-yu mengira Shamo baru jatuh cinta setelah menemukan kalung penyihir, dia tak tahu bahwa di antara mereka pernah ada kenangan mendalam. Shamo memeluk Mu Han-yu, air matanya tetap mengalir. Lalu mereka bermain bersama di bawah cahaya kembang api. Saat itu, Shamo tiba-tiba kesakitan, jatuh tersungkur. Bersamaan, Handi juga datang mencari kekasihnya dan menemukan banyak penyihir sedang ditangkap. Ternyata, demi mendapatkan alat penahan kekuatan khusus, dia telah merayu seorang bawahan Mu Han-yu dan menyuapnya. Alat itu dicuri, seluruh tim penyihir ditangkap. Kekasih Handi menyarankan menunggu, hingga semua tertangkap lalu membunuh sekaligus, membuat Handi marah. Saat itu, bunga takdir Shamo hanya tersisa 4 kelopak, tanda dia akan lenyap selamanya. Karena itu, dia hanya ingin menghabiskan sisa waktu bersama Mu Han-yu. Dia mengajak Mu Han-yu makan pangsit. Saat Mu Han-yu bertanya kenapa hanya ada 1 piring, Shamo menceritakan ucapan seorang teman. Jika 2 orang makan 1 piring pangsit bersama, mereka akan lebih bahagia dan lebih dekat. Mendengar itu, Mu Han-yu cemburu, bertanya, siapa temannya? Shamo menjawab bahwa temannya itu orang baik. Mu Han-yu langsung membantah, baik apa? Siapa yang menggoda perempuan seperti itu? Tanpa sadar dia sedang cemburu pada dirinya sendiri di masa lalu. Mu Han-yu terus mengomel. Shamo hanya tertawa. Shamo melanjutkan, temannya pernah memberinya apel dan bersama-sama melihat hujan meteor. Kecemburuan Mu Han-yu memuncak, hingga Shamo mengaku semuanya hanya bohong. Dia hanya ingin melihat Mu Han-yu cemburu. Setelah itu, Shamo menyuapi Mu Han-yu pangsit dengan bahagia. Di pantai, Shamo bertanya, jika suatu hari Mu Han-yu melupakan semua tentang mereka, apakah Mu Han-yu akan sedih? Mu Han-yu menegaskan, meski mati dia tak akan pernah melupakan Shamo. Kenangan samar mulai muncul di benak Mu Han-yu saat melihat kalung kerang. Shamo terharu berkata, ternyata masih ada di sini. Tempat aku dulu menggantungnya bertahun-tahun lalu. Ingatan yang semula samar kini menjadi jelas. Malam itu, dalam perasaan penuh, mereka saling memberikan segalanya. 1 malam penuh gairah namun lembut, hangat, menjadi puncak cinta yang menantang takdir yang rapuh. Pagi harinya, Mu Han-yu bangun tapi tak menemukan Shamo. Dia mengira Shamo hanya keluar sebentar, tapi saat sedang cuci muka, 2 foto tiba-tiba jatuh di depannya, membuat semua kenangan yang terkunci membanjiri pikirannya. Dia mengingat semua yang pernah terjadi di masa lalu. Pada saat yang sama, di gang 66, Xiaowen mencari Shamo dengan wajah panik. Hanya sempat berkata minta tolong sebelum pingsan. Para penyihir saat itu sedang disiksa kejam oleh Ji Suchen. Shamo segera datang dan melihat anggota klannya disiksa tanpa ampun. Kemarahan dalam dirinya meledak. Dia hendak menggunakan kekuatan khusus untuk membasmi semuanya, tapi Ji Suchen sudah lebih dulu mengaktifkan alat penahan kekuatan, membuat Shamo dan para penyihir lain serentak kesakitan luar biasa. Ji Suchen tertawa sinis, memuji karya Profesor Mu Han-yu. Alat itu tak hanya mengunci kekuatan khusus, tapi juga bisa mengatur tingkat rasa sakit sesuai keinginan. Kata-katanya seperti pisau menusuk hati Shamo saat tahu kekasihnya tanpa sengaja menciptakan senjata kejam itu. Tak berhenti di situ, dia langsung menyerang Shamo, memicu pertarungan sengit. Setelah menangkap Shamo, dia dengan senang hati memberi kabar pada Handi bahwa dia telah menangkap ikan besar. Awalnya Handi juga senang, tapi saat tahu yang ditangkap adalah Shamo, wajahnya langsung berubah. Saat itu, Handi sadar dia hanya dimanfaatkan. Ji Suchen tak pernah benar-benar percaya padanya, dan kini tak perlu lagi berpura-pura. Dia langsung memerintahkan penangkapan Handi, menegaskan bahwa tanpa kekuatan khusus, Handi bukan siapa-siapa. Dia dingin mengungkapkan bahwa target utama dalam rencana penangkapan penyihir bukan Shamo, melainkan Handi sendiri. Kedua kakak beradik itu dihadapkan satu sama lain.
Jisuchen mengejek Xiamo. Sekarang kau tahu siapa pengkhianatnya. Kenapa penyihir makin lama makin hilang? Kenapa dia mudah menemukan tempat persembunyian kalian? Semua karena Handi. Dia memberi waktu beberapa menit untuk mereka bicara, lalu pergi dengan senyum kejam. Xiamo terkejut dan sedih berusaha bertanya, "Adikku, benarkah kau mengkhianati?" Handi tidak menyangkal, bahkan mengakui dialah yang memberikan informasi agar musuh bisa membasmi para penyihir. Dalam keputusasaan, Xiamo berteriak, "Kenapa? Kenapa mengkhianati klan sendiri?" Handi menjawab, "Sejak kecil dia hidup dalam ketakutan, diremehkan, dihina, dibully. Awalnya satu orang, lalu satu kelompok. Dia selalu harus bertahan sendiri. Hanya Xiamo yang pernah baik padanya, sisanya semua pantas mati di matanya." Handi akhirnya mengungkapkan semua dendam yang dipendam selama bertahun-tahun. Baginya, masa-masa paling gelap hanya Xiamo yang peduli, menariknya dari jurang. Sementara penyihir lain hanya membawa luka dan penghinaan. Dia tak melihat alasan untuk memaafkan mereka. Xiamo sedih bertanya, "Sejak kapan adikku jadi sekejam ini? Bukankah balas dendam itu sama saja dengan mereka yang dulu menyakitimu?" Tapi Handi tak merasa salah. Menurutnya justru hinaan dan sebutan monster itulah yang membentuk dirinya sekarang. Kini, setelah punya kekuatan, dia hanya ingin balas dendam. Dalam amarah, Xiamo menampar Handi. Dia mengira luka di hati adiknya sudah sembuh seiring waktu, tak menyangka semua masih membara seperti bara api. Dia minta maaf karena tak cukup perhatian, berharap Handi mau berubah. Kalau tidak, mereka tak bisa lagi jadi saudara. Kata-kata itu membuat Handi hancur. Dia terisak, "Bahkan kakak pun tak butuh aku lagi." Saat itu Jisuchen mengaktifkan gelombang energi, membuat keduanya kesakitan luar biasa. Dalam derita, Handi memohon agar dia sendiri yang mengakhiri Xiamo. Dia berteriak, "Bahkan kakak pun menganggapku monster, hanya dia yang mengerti aku." Lalu mengambil pisau dan mendekat seolah hendak menyerangnya. Tapi Jisuchen terlalu licik. Tahu Handi hanya mengalihkan perhatian untuk membunuhnya. Dia berbalik, tersenyum jahat pada Xiamo, menekankan betapa menyakitkan dikhianati keluarga sendiri. Dia menganggap penyihir penyebab kematian ibunya, membuatnya jadi monster. Dan kini saatnya membalas semuanya. Xiamo tenang menjawab, "Yang membuatmu jadi seperti sekarang bukan siapa-siapa selain ibumu sendiri." Jisuchen berteriak menyangkal, "Hanya ibu yang benar-benar mencintaiku, membuat perjanjian, melahirkanku, tak pernah meninggalkanku, sampai penyihir datang dan merebut cintanya." Xiamo menawarkan, jika masih ada dendam, dia bisa membantu Jisuchen kembali ke masa lalu untuk melihat sendiri kebenaran tentang ibunya. Jisuchen setuju, berniat membuktikan Xiamo yang salah. Dalam perjalanan waktu, dia melihat ibunya mabuk. Mendengar dia berkata, "Ibu, sekarang aku punya uang, aku bisa merawat ibu dengan baik." Tapi ibunya tak terharu, hanya ingin dia ke gang 66 untuk membuat perjanjian, menukar nyawa anak demi nyawa ibunya, mentransfer semua uang padanya. Saat dia ragu, ibunya berkata tegas, "Kalau tak mau, lebih baik mati saja. Satu-satunya gunamu sebagai monster adalah untuk menyelamatkan ibu." Kebenaran pahit itu membuatnya hanya bisa tertawa getir. "Kalau begitu, kalian semua memang pantas mati." Dalam kegilaan, dia mengerahkan seluruh kekuatan, menekan tombol asap beracun untuk membunuh semua orang. Xiamo mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengalahkannya di tengah asap maut. Saat itu juga Muhan Yu muncul dan membawa Xiamo kembali dengan selamat. Di kamar, Muhan Yu bertanya kenapa Xiamo tak menepati janji untuk menghadapi semuanya bersama. Xiamo hanya diam, tak ingin Muhan Yu mengambil risiko. Saat Muhan Yu menyebut kejadian tahun lalu, Xiamo langsung paham Muhan Yu sudah mengingat segalanya. Muhan Yu memeluk Xiamo, air matanya tak henti mengalir, meminta maaf atas semua penderitaan yang Xiamo alami karena perjanjian. Semua itu salahnya, tapi bagi Xiamo, semua pengorbanan itu tak berarti apa-apa jika bisa ditukar dengan cinta Muhan Yu. Setelah itu, para penyihir diselamatkan, klan kembali damai. Semua berterima kasih pada Xiamo karena telah menyelamatkan mereka dari kehancuran. Xiamo menyerahkan semua urusan pada Bibiru dan menoleh pada Muhan Yu. Muhan Yu tersenyum lembut. "Baguslah, sekarang kita bisa menikmati dunia kita sendiri."
Setelah semua badai, Xiamo dan Mu Hanyu akhirnya bisa menghabiskan waktu bersama sepenuhnya, tak terpisahkan, melakukan semua yang dulu tak sempat dilakukan. Dalam dingin menusuk tulang, Xiamo tetap duduk menunggu untuk melihat hujan es, hanya demi menyimpan momen terindah bersama Mu Hanyu. Mu Hanyu ingin memberikan semua yang terbaik di dunia agar Xiamo hidup bahagia. Mu Hanyu berbisik maaf karena tak bisa mengajak Xiamo melihat hujan meteor sungguhan karena awan terlalu tebal. Tapi bagi Xiamo itu tak penting. Dia berkata lembut, bisa menunggu lain kali meski tak tahu kapan, tahun depan atau sekarang. Lalu dia menggunakan kekuatan khusus untuk menciptakan hujan meteor buatan, diam-diam berharap Mu Hanyu selalu sehat, makan cukup, tidur nyenyak, dan tahu cara merawat diri. Sementara itu, Mu Hanyu juga diam-diam berharap Xiamo selalu di sisinya. Di gang 66, Handi diam-diam membawa air untuk kakaknya tapi tak berani membangunkan. Saat Xiamo bangun dan melihat gelas air di samping, dia langsung tahu Handi sudah datang dan buru-buru keluar mencarinya. Dalam angin dingin, dia berteriak, "Kakak tahu kau di sini, apapun yang terjadi kita hadapi bersama. Jangan takut, kakak akan menanggung semuanya bersamamu. Kakak tunggu kau pulang." Di sudut gelap, Handi diam-diam mendengar air matanya jatuh dalam diam. Dia berjanji pada diri sendiri harus menebus semua kesalahan. Saat melihat Mu Hanyu muncul, dia berpikir, Mu Hanyu pasti tahu apakah Jisuchen benar-benar sudah mati. Saat itu Mu Hanyu masuk mencari Xiamo tapi tak menemukannya. Dalam hati dia curiga, jelas Xiamo harusnya ada di sini. Cara dia memanggil Xiamo mengungkapkan bahwa ini bukan Mu Hanyu asli, melainkan Jisuchen yang menyamar. Handi masuk dan bertanya kenapa tak menghubungi dulu agar bisa dibawa ke bar seperti biasa. Mu Hanyu menjawab sudah menelepon tapi tak ada yang mengangkat, jadi datang langsung. Handi sedih, berkata meski mawar sudah berhenti jatuh, rasa sakitnya makin parah, waktunya tak banyak lagi. Dia bertanya penuh kecemasan, "Kau orang terakhir yang bertemu Jisuchen? Dia benar-benar sudah mati? Sebelum mati dia sempat menyebutku." Jisuchen yang menyamar tertawa balik bertanya, "Kau tampaknya sangat peduli padanya, ya?" Handi buru-buru menyangkal, hanya ingin tahu apakah Jisuchen menderita sebelum mati. Dia menenangkan diri. "Aku tahu kau peduli pada kakakku, kau pasti akan menuntaskan perjanjian untuk menyelamatkannya. Ayo, aku antar ke bar." Saat Jisuchen masuk dan melihat Xiamo, dia tersenyum licik mendengar Xiamo bertanya, "Kenapa kau bisa masuk?" Dia menjawab Handi yang membawanya. Xiamo langsung paham adiknya sudah kembali. Jisuchen melanjutkan, "Dia sangat peduli padamu, bahkan memintaku menggunakan perjanjian untuk menyelamatkanmu. Asal kau setuju, aku siap." Kata-kata itu membuat Xiamo curiga. "Kenapa kau begitu? Bukankah kita sudah janji menghadapi semuanya bersama?" Tapi Jisuchen hanya tertawa dingin. "Mana mungkin, sayang." Dua kata itu saja cukup membuat Xiamo sadar ini bukan Mu Hanyu. Seketika satu kelopak bunga jatuh, rasa sakit menembus hati membuat Xiamo muntah darah. Saat Xiamo terjatuh, Jisuchen yang menyamar tertawa keras, lalu melepas penyamarannya. Memperlihatkan jati diri, dia membelai rambut Xiamo, tersenyum kejam, berkata tak bisa membiarkan Xiamo mati begitu saja karena Xiamo yang membuatnya menderita. Baginya, balas dendam terbesar adalah membiarkan Xiamo dan Mu Hanyu saling melihat dalam derita. Itulah akhir yang dia inginkan. Di luar, Handi menunggu Mu Hanyu. Tiba-tiba melihat Jisuchen yang semua orang kira sudah mati ternyata masih hidup. Dia tahu semua akan segera berakhir. Sementara itu, Mu Hanyu pulang ke rumah dan menemukan Liu Dian pingsan di lantai. Belum sempat bereaksi, seseorang berwajah sama dengannya memukulnya dengan pistol listrik. Itulah Jisuchen yang menyamar. Setelah pingsan, Xiamo sadar dan melihat Handi duduk di samping. Xiamo terharu bertanya, "Kau sudah pulang?" Dan lega karena Handi akhirnya kembali. Namun Handi terus meminta maaf, merasa tak pantas lagi di sisi kakaknya. Xiamo berusaha menenangkan, berkata apapun bisa diselesaikan bersama. Tapi Handi tetap menyesal. Dia berkata semua yang dia lakukan tak bisa diperbaiki. Dan kali ini dia kembali hanya untuk berpamitan. Handi berkata akan pergi. Mungkin ke tempat seperti Bibiru, bersembunyi dalam gelap bertahun-tahun. Air mata Xiamo tak henti mengalir.
berkata waktunya tak banyak lagi, tapi Handi tak sanggup melihat kakaknya mati di depan mata. Pergi adalah pembebasan. Tahu Handi bimbang, Xiamo hanya bisa setuju. Mereka berpelukan untuk terakhir kali. Dalam momen haru yang menyesakan, lalu Handi berbalik pergi, meninggalkan Xiamo yang hancur lahir batin. Sementara itu, Muhan Yu sadar dan mendapati dirinya terikat di depannya Ji Suchen yang dulu dikira sudah mati. Muhan Yu tegas berkata, "Jika ada dendam, arahkan padanya, jangan sentuh Xiamo." Tapi Ji Suchen hanya tertawa dingin, berkata tak tertarik pada Muhan Yu. Menurutnya, Xiamo pernah memanfaatkan ibunya untuk menciptakan ilusi, hampir membuatnya percaya. Bagi Ji Suchen, Xiamo selalu sombong, mengendalikan segalanya, tapi kali ini kekuatan ada di tangannya, dan waktu Xiamo tak banyak lagi. Jika Muhan Yu benar-benar mencintai Xiamo, mungkin dia akan memilih mengorbankan nyawa demi menyelamatkan Xiamo, tapi Ji Suchen tak rela membiarkan Muhan Yu mati semudah itu. Dia berkata, asal Xiamo mati, dia akan membebaskan Muhan Yu. Muhan Yu menatapnya penuh kemarahan. Kau benar-benar menyedihkan, sampah. Ji Suchen marah menyerang Muhan Yu. Muhan Yu menantang, kalau berani lepaskan aku, kita selesaikan seperti laki-laki sejati. Ji Suchen setuju. Mereka bertarung sengit. Ji Suchen tak segan menggunakan cara licik, menjatuhkan Muhan Yu, lalu menghunus pisau ke jantungnya. Tapi tepat saat itu, Handi muncul, menggunakan kekuatan khusus untuk mendorong Ji Suchen hingga pingsan. Dia berlari ke Muhan Yu, bertanya apakah ada cara menyelamatkan kakaknya. Muhan Yu menjawab akan menuntaskan perjanjian. Handi lega, menyuruh Muhan Yu segera kembali karena Xiamo sedang menunggu. Mendengar itu, Muhan Yu tahu Handi sudah berpamitan pada kakaknya. Dia bertanya kenapa Handi tak ikut pulang. Handi berkata masih ada urusan, ingin pergi ke tempat lain melihat dunia. Dia sudah bilang pada Xiamo, mungkin beberapa tahun lagi akan bertemu, atau mungkin tak pernah lagi. Muhan Yu terdiam, berkata jika setelah perjanjian selesai Handi tak di sisi Xiamo, dia akan sangat kesepian. Tapi Handi hanya berpesan agar Muhan Yu menjaga kakaknya, lalu memanggil Muhan Yu kakak ipar, meminta maaf atas semua yang terjadi dulu, berharap dimaafkan. Akhirnya Handi kembali duduk di samping Ji Suchen yang pingsan. Saat Ji Suchen sadar, Handi menatapnya sedih, berkata sungguh berharap tak pernah mengenalnya. Dulu Ji Suchen yang menyelamatkannya dari bullying orang-orang klannya. Tapi pertemuan itu justru membuka tragedi tak terelakkan bagi semua. Ji Suchen sekali lagi muncul, memulai lagi permainan kejam antara dia dan Handi. Dia menegaskan, tanpa Handi permainan tak ada artinya. Di depan orang yang dulu penolong, dulu sahabat, Handi bertanya pilu, pernahkah kau mencintaiku? Ji Suchen tertawa, menolak semua nilai cinta, menganggap semuanya palsu, bahkan Handi pun bodoh. Dia mengajak melanjutkan permainan, kali ini tak akan menyakiti Xiamo. Tapi Handi sudah tak punya pilihan. Dia mendekat, memeluk Ji Suchen untuk terakhir kali, lalu menggunakan kekuatan khusus menembakkan panah menembus mereka berdua. Sebuah akhir berdarah menutup rangkaian tragedi saat kelopak bunga terakhir jatuh. Xiamo tahu dirinya akan segera meninggal. Ia sangat ingin mengingat segala hal tentang Muhan Yu, senyuman, tatapan, semua cinta, dalam setiap helaan napas terakhirnya. Ia bersandar di bahu Muhan Yu, berharap suatu hari nanti bisa bertemu lagi di kehidupan lain. Tak rela melihat Xiamo menghilang, Muhan Yu menggenggam tangan Xiamo. Bersama-sama mereka erat memegang kalung takdir, membuat perjanjian, menukar nyawanya sendiri agar Xiamo bisa hidup sehat dan bahagia. Sebuah mimpi muncul. Xiamo dalam gaun pengantin bersinar, memegang buket bunga menunggu Muhan Yu. Mereka saling mengucapkan janji seumur hidup, meski kelak terlupakan, mereka tetap memilih bersama. Cincin terus berpindah tangan. Muhan Yu berkata, bertemu denganmu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Namun saat tangan Xiamo terlepas, cincin jatuh dari genggaman, mimpi pun lenyap. Xiamo terbangun, panik memanggil nama Muhan Yu dalam keputusasaan. Tak ada lagi Muhan Yu di sisinya, tak ada lagi pelukan hangat. Kalung itu kembali padanya, seperti seseorang yang telah pergi selamanya.
Rasa sakit itu merobek dadanya, hatinya tercekat. 3 bulan kemudian, di tepi pantai yang tenang, Xiamo kembali menjadi seorang penyihir. Ia terus membuat perjanjian dengan manusia, mengabulkan permintaan mereka asalkan mereka hidup baik dan jujur. Dalam hatinya, ia diam-diam memanggil nama Mu Hanyu, berbisik bahwa kini ia telah mengerti apa itu cinta. Cinta adalah pengorbanan tanpa pamrih. Ia memilih untuk terus hidup, melanjutkan jalannya, membantu mereka yang layak dicintai mendapat kesempatan memperbaiki diri. Dan film pun berakhir dalam kesedihan dan harapan.